Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Yulia Putra, nomor induk mahasiswa 19100706. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi klasifikasi naive Bayes yang merupakan pembelajaran dari pengenalan pola. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi merupakan teknik komputasi untuk mengelompokkan data berdasarkan keterkaitan data terhadap data sampel. Pengelompokan data di mana data yang digunakan tersebut mempunyai kelas label atau target. Berikut merupakan contoh klasifikasi dari kasus peminjaman uang. Di sini memiliki 3 kelompok, yaitu 2 sampai 3 kali angsuran. Dilihat dari kepemilikan rumah. Jika kepemilikan rumahnya rumah sendiri, maka ia layak mendapat pinjaman. Jika rumahnya kontrak, maka ia tidak layak mendapat pinjaman. Jika angsuran lebih dari 3 kali, ini angsuran merupakan pilihan dari peminjam. Memilih angsuran dari 3 kali, maka statusnya langsung layak untuk diberi pinjaman. Jika kurang 2 kali, maka yang dilihat yaitu sikap di lingkungannya. Jika sikap lingkungan baik, maka statusnya layak, dan jika buruk, tidak layak. Selanjutnya, pengertian naive Bayes. Naive Bayes merupakan algoritma machine learning untuk masalah klasifikasi. Ini didasarkan pada teorema probabilitas Bayes. Hal ini digunakan untuk klasifikasi teks yang melibatkan set data pelatihan dimensi tinggi. Beberapa contohnya adalah penyaringan spam, analisis sentimental, dan klasifikasi artikel berita. Tidak hanya dikenal karena kesederhanaannya, tetapi juga karena keefektifannya. Sangat cepat untuk membangun model dan membuat prediksi dengan algoritma naive Bayes. Naive Bayes merupakan algoritma pertama yang harus dipertimbangkan untuk memecahkan masalah klasifikasi teks. Algoritma naive Bayes disebut naif karena membuat asumsi bahwa kemunculan fitur tertentu tidak tergantung pada kemunculan fitur lainnya. Adapun kata Bayes mengacu pada ahli statistik dan filsuf Thomas Bayes dan teorema yang dinamai menurut namanya. Teorema Bayes merupakan dasar untuk algoritma naive Bayes itu sendiri. Kelebihan naive Bayes. Naive Bayes memiliki kelebihan, yaitu metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Lalu, naive Bayes mudah dibuat serta hasil yang bagus didapat. Kekurangan naive Bayes yaitu asumsi independence antar atribut membuat akurasi berkurang karena biasanya ada keterkaitan antar variabel. Algoritma naive Bayes untuk menentukan tahapan dari proses algoritma naive Bayes dilakukan dengan cara yaitu 1. Menghitung jumlah kelas label, lalu menghitung jumlah kasus per kelas, lalu kalikan semua variabel kelas dan bandingkan hasil per kelas. Algoritma naive Bayes memiliki rumus yaitu PHE sama dengan PEH dikali PH lalu dibagi PE. PHE merupakan probabilitas akhir bersyarat suatu hipotesis H yang terjadi jika diberikan bukti yang terjadi. Bukti dilambangkan dengan E. PEH yaitu probabilitas sebuah bukti E yang akan mempengaruhi hipotesis H. Lalu PH yaitu probabilitas awal hipotesis H yang terjadi tanpa memandang bukti apapun. Dan yang terakhir PE yaitu probabilitas awal bukti E yang terjadi tanpa memandang hipotesis atau bukti yang lain. Selanjutnya contoh studi kasus dari klasifikasi naive Bayes ini. Kita memiliki 14 data yang berisikan data seseorang apakah bermain tenis atau tidak. Di data ini terdapat label atau disebut juga variabel, yaitu label atau variabel yang memiliki kelas. Di sini memiliki label outlook atau cuaca, temperatur, humidity, dan wind. Dan yang terakhir, play tennis ini merupakan variabel Y yang menentukan apakah yes atau no. Dari 14 data ini terdapat data X yang akan diklasifikasikan sebagai berikut. Jika outlooknya rain dan temperaturnya hot serta humidity normal dan juga windnya strong,
apakah seseorang bermain tenis, maka inilah yang dapat kita klasifikasikan dengan F-bias. Yaitu yang pertama, kita cari dulu jumlah nilai pada variabel Y, yaitu nilai no dan yes pada variabel Y ini. Untuk nilai Y, kita cari berapa nilai Y yang ada dalam variabel ini. Y itu sama dengan yes dan N sama dengan no. Untuk yes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 per 14. 14 merupakan dari jumlahnya data yang ada. Lalu nilai no nya 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 14. Setelah didapat, kita cari per kelasnya atau per label suatu variabel, yaitu yang pertama ren yang yes berjumlah 1, 2, 3, hanya 3 saja, yaitu 3 per 9. 9 didapat dari jumlah variabel Y yang memiliki nilai yes, maka dibuat 3 per 9. Begitupun juga dicari ren yang no. Ren yang no ada 1, 2 per 5. 5 dari jumlah nilai pada variabel Y untuk yang no, yaitu 5 per 14. Selanjutnya dicari variabel hot. Sama seperti ren, hot juga dicari hot yang yes dan hot yang no. Maka didapatkan hot yang yes 2 per 9 dan hot yang no 2 per 5. Begitupun selanjutnya normal dan strong. 3 per 9 dari setiap variabel ini diubah ke bilangan desimal, yaitu 3 per 9 0,33, 2 per 5 0,4, dan begitupun seterusnya. Setelah itu kita kalikan per kelas atau per variabel. Kalikan variabel atau kelas yang yes dan kalikan juga variabel atau kelas yang no. Contohnya ren yang yes, hot yang yes, normal yang yes, serta strong yang yes. Maka didapatkan hasil 0,010. Begitu juga ren yang no, hot yang no, normal yang no, dan strong yang no. Didapatkan hasil 0,006. Maka dapat disimpulkan data X, data yang kita klasifikasi tadi yang bernilai yes lebih besar daripada data yang no, karena 0,010 lebih besar daripada 0,06. Maka prediksi atau klasifikasi untuk data X nya adalah yes. Jadi seseorang ini dinyatakan bermain tenis, apakah tidak? Dan jawabannya yes. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.